Saudara, kita lihat Wahyu kembali pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Ya, dikatakan di sana, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pernahkah kita merasa bahwa iman kita itu mulai rasanya kering? Ya, hati kita rasanya kering, kita ibadah hanya rutinitas, terasa hampa, atau pelayanan yang kita lakukan itu tanpa sukacita. Nah, ini adalah tanda-tanda kita telah kehilangan kasih yang semula. Kasih yang menyala-nyala, kasih yang tulus, dan berbuah seperti saat kita pertama kali mengenal Kristus. Ya. Tuhan menegur jemaat Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Hari ini, mari kita belajar bagaimana caranya kita kembali kepada kasih yang sejati. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan, bukan sekedar kata-kata ya. Ada banyak orang sekarang, ini termasuk kita orang Kristen ya, orang percaya, kasihnya itu hanya sekedar kata-kata, sehingga kering ya. Nah, kasih yang semula itu adalah kasih yang rela berkorban. Saya ulang lagi bahwa kasih yang semula itu adalah kasih yang rela berkorban. Kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, dalam hal ini, kita belajar bahwa kasih yang semula itu kasih yang rela berkorban, seperti apa yang Yesus lakukan. Dia bukan hanya sekedar bilang aku mengasihi secara teori, tetapi dia turun dari sorga, datang ke dunia. Dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk apa? Untuk menyembuhkan, melayani. Karena kasih, karena cinta. Kalau kita lihat yang ayat 18-nya, dikatakan dari 1 Yohanes 3 ayat ke-18, dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bagaimana sih kasih yang semula itu. Kasih yang berkorban, rela berkorban, seperti apa yang Kristus lakukan ya. Ini menjadi teladan. Yang kedua, kasih itu bukan sekedar perkataan, tetapi perbuatan di dalam kebenaran. Artinya apa? Kasih itu harus aktif. Kalau kita lihat Matius 6 ayat yang ketiga dan 4, dikatakan begini.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kasih yang semula itu, kasih yang tulus itu, saudara, kasih yang tidak perlu publikasi, ya, tidak perlu publikasi, tidak usah digembar-gemborkan. Banyak orang kalau memberi sudah banyak, ya dia pingin ngatur juga, gitu ya. Pingin ngatur. Oh, saya kasih kamu Pak Pendeta sekian, tapi kamu harus begini, harus begitu, harus, nah ngatur. Apalagi kalau sudah kasih MM-an, ya. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan dulu waktu dia pingin membangun pekerjaan Tuhan, ada orang kasih dia 3M. Salah satu hamba Tuhan yang berintegritas. Tapi orang itu maunya ngatur, gini, gitu, gini. Dia kembalikan uangnya kepada yang tidak usah kamu kasih. Padahal 3M. Kalau orang-orang yang mata duitan bisa tergoda, oh ya, enggak apa diatur, yang penting 3M. Jadi kita belajar bahwa kasih yang semula itu kasih yang rela berkorban, kasih yang aktif, memberi tanpa publikasi, mendoakan musuh atau orang yang menyakiti kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 44, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kasih yang luar biasa, saudara. Kasih yang aktif. Ya, kita mendoakan orang yang bersalah sama kita, orang yang menyakiti sama kita. Kadang-kadang sulit ya, berat rasanya kok kita doakan orang yang menyakiti kita. Kalau mendoakan orang yang memberkati kita cepat ya, gampang, mudah. Tapi mendoakan musuh, orang yang benci, itu agak sulit. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan. Waktu Yesus di kayu salib, sudah disalibkan, dipaku, dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang orang yang membenci kita, orang yang kesal sama kita, mereka nggak tahu bahwa mereka sedang melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini bahwa kita mau mengaktifkan kasih itu dalam hidup kita. Sebagai contoh ya, memberi tanpa publikasi, tak perlu digembar-gemborkan, gitu ya. Mendoakan musuh, orang-orang yang menyakiti kita, melayani tanpa penghargaan. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 35 dikatakan begini, saudara. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lihat, luar biasa ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita harus belajar, termasuk saya juga, saudara. Kita harus belajar untuk bisa melayani tanpa balasan, tanpa harapan untuk dibalas gitu ya. Kita harus belajar hal ini, saudara. Kalau kita melayani tapi minta balasan, wah, gawat. Mungkin kita minta balasan bukan uang, tapi pujian. Dihormati, diagung-agungkan, baru kita mau melayani.
Kadang-kadang ada orang yang disuruh-suruh gitu ya. Tujuannya bukan apa-apa, supaya dibilang, waduh, saya ini orang penting, harus di... Kak, kita melayani gitu harus dengan rela hati, tanpa balasan. Itu adalah kasih yang semula yang Yesus lakukan. Mungkin menjadi pertanyaan buat kita, apakah kasih kita selama ini hanya ucapan bibir, hanya merupakan self service saja, saudara. Tapi apa yang tindakan kita? Kita bilang kita malah mau melayani Yesus, tapi nanti dulu gitu ya. Padahal Tuhan kasih kita kapasitas luar biasa dalam hidup kita. Tuhan kasih kemampuan. Seharusnya kita mengembangkan kemampuan itu untuk terus bisa melayani Dia dengan segenap hati kita. Mungkin yang menjadi pertanyaan berikut, kenapa orang itu mengalami kasih yang pudar? Awalnya menyala-nyala, awalnya waduh semangatnya luar biasa. Ada banyak penyebabnya, saudara. Salah satu yang membuat orang mulai undur, kasihnya itu mulai pudar dalam pelayanan, dalam mengasihi, ya kembali lagi karena kesibukan dunia gitu ya. Karena kesibukan demi kepentingan pribadi. Akhirnya pelayanan yang kita lakukan hanya berdasarkan logika. Kita lupa bahwa kita melayani Tuhan itu harus dengan motivasi hati yang benar. Jemaat mula-mula itu mengalami motivasi hati yang salah. Kenapa? Karena mereka merasa sudah pintar, sudah tahu. Mereka sudah bisa membedakan, oh ini ajarannya ini nggak benar, oh ini benar. Kenapa? Karena semuanya sudah di pikiran, sudah tahu gitu ya, sudah banyak tahu. Bukan lagi yang mereka lakukan itu karena cinta sama Tuhan Yesus. Karena menyadari betapa Yesus itu sangat mengasihi. Mari kita mau kembali untuk mengenang betapa Yesus sangat mengasihi kita. Lalu, kenapa kasih itu pudar? Karena kepahitan. Karena ada egois dalam diri kita. Ada dosa yang tidak diakui. Kalau dosa, saudara, ngeri, saudara. Tuhan mengampuni, iya Tuhan mengampuni. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, saudara, waktu mereka melakukan jatuh dalam dosa, Tuhan itu ampuni. Tuhan bahkan korbankan seekor domba untuk mengambil kulitnya dan memberikan kepada Adam dan Hawa sebagai pakaian. Itu bukti kasih Tuhan. Tetapi akibatnya mereka harus meninggalkan Taman Eden. Makanya dalam melayani, dalam apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita harus hati-hati dengan dosa. Makanya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau lihat mulai miring-miring, ya kan, mulai ada yang keliru, yang kita lihat kurang benar, kita harus saling menegur satu dengan yang lain. Karena teguran itu
Saudara, memang awalnya pahit, tapi kalau kita mau bertobat, Tuhan tetap mengasihi kita, mengampuni kita, dan memulihkan keadaan kita. Lalu mengapa kasih itu pudar? Karena orang sekarang itu kecanduan dengan penampilan, bisa jadi. Coba lihat kadang-kadang kalau orang lagi apa share sesuatu di media sosial, yang dilihat apa? Like-nya. Banyak nggak orang like? Kalau sedikit orang lain like, kadang-kadang kita kecewa gitu ya. Itu kenapa? Karena selalu ingin cari pujian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana untuk kita kembali kepada kasih yang semula? Dari ayat yang kita baca, Wahyu pasal 2 tadi, kita harus bertobat dan ingat kembali kasih Yesus dalam hidup kita. Begitu dia mengasihi kita, begitu dia mencintai kita, begitu dia sangat sayang sama kita. Kadang-kadang kita mengeluh dengan persoalan kita, tapi coba kita melihat ke belakang. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Coba kita lihat ke belakang, ke kiri, ke kanan. Masih ada orang yang mengalami persoalan yang rasanya lebih berat dari kita. Itu caranya kita mensyukuri bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kadang-kadang mungkin kita cuma makan nasi sama garam. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, ada orang yang nggak bisa makan sama sekali. Mereka untuk makan susah. Dulu saya pernah mengeluh, saudara, saya waktu kerja masih di kapal. Jalan kapal, waktu itu saya bawa kapal sekitar jam 3 sampai jam 4 gitu, rasa ngantuk. Saya mulai mengeluh, aduh. Lalu Tuhan bicara dalam hidup saya. Kamu nggak bisa tidur, kamu ngantuk, tapi kamu bekerja. Ada orang yang lagi berdoa untuk mendapatkan apa besok yang saya akan bisa kerjakan, supaya saya bisa makan. Waduh, dari situ saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya bekerja tapi mendapatkan upah. Ada orang, Tuhan bilang, yang lagi berdoa untuk bisa dapat kerja, untuk bisa dapat makan besok. Makanya kita perlu mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih-Nya dalam hidup kita. Selalu kita belajar bersyukur, sehingga kita bisa mengasihi, mengampuni, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan hati yang tulus. Kita harus ingat lagi sukacita saat kita bertemu dengan Yesus, saat kita menerima kasih-Nya. Itu caranya kita bertobat. Itu caranya kita mengingat akan kasih Tuhan. Kita mulai lagi melayani, mulai dari hal yang kecil. Misalnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan aku satu orang yang perlu aku kasihi hari ini. Kita mulai lagi, saudara. Sama-sama kita belajar bangkit. Ya. Kalau kita dalam posisi kita lagi semangat,
dalam melayani karena cinta kita sama Tuhan, aduh puji Tuhan. Tapi kalau hati kita mulai rasa gersang, mulai merasakan tidak menemukan sesuatu di dalam ibadah kita, jangan-jangan kita mulai kehilangan kasih yang semula. Atau kita melakukan aksi, ya, bantu seseorang yang terabaikan, orang yang membutuhkan. Misalnya kirim makanan buat orang-orang yang dulu sahabat kita atau tetangga kita mungkin yang lagi sakit, kita belajar untuk datang besuk. Atau memaafkan orang lain, saudara. Kita harus bertobat. Lalu hidup dalam kebenaran. Nah, ini penting, saudara, menjadi catatan penting di akhir ibadah ini. Sebagai renungan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 19 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kasih yang semula itu adalah kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih dan kebenaran itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti mata uang yang dua sisi, tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau kita mengasihi, harus ada aksinya gitu. Bukan hanya sekedar perkataan. Misalnya kalau kita bilang kita hidup di dalam kasih tapi nggak jujur, itu ada yang salah dengan kasih kita. Tidak jujur sama suami, sama istri, tidak jujur dalam pekerjaan. Ya, kita harus belajar jujur, saudara. Belajar jujur. Kita bekerja walaupun tidak diawasi, tapi tetap kita bekerja dengan baik. Karena kita mengasihi Tuhan. Kemudian apa lagi? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih suka gosipin orang, hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Nah, ini bahaya, saudara. Kadang-kadang kan kita ikut terpancing gitu. Waktu ada orang menggosipkan seseorang, kita mulai ikut-ikut terpancing. Padahal kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Makanya kita harus perlu untuk menghindari hal-hal ini, saudara. Kalau ada orang gosip, mungkin kita perlu dengar, tetapi kita perlu konfirmasi gitu. Jangan sampai kita ikut terlibat dalam dosanya orang lain. Kita sama-sama harus belajar untuk menolak gosip-gosip yang seperti ini. Hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti orang yang berkata bahwa kalau dia ikut Tuhan, orang yang cinta Tuhan berarti dia tidak di luar gereja gitu. Kalau orang bilang dia
mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, pasti aktif dia, rajin beribadah, rajin pelayanan dengan tulus. Yesus begitu, saudara. Dia bilang dia mengasihi kita, benar-benar. Dia jalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Bahkan kalau kita baca di Yohanes pasal 4 itu bagaimana Yesus merasa lelah, capek sampai dia berhenti di sumur Samaria itu, berjumpa dengan orang di tengah kelelahan, di tengah kecapekannya. Murid-muridnya lagi pergi cari makan, beli di kota. Dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang kemudian bertobat itu. Dia menceritakan tentang air hidup, tentang dirinya sendiri. Yesus tidak pernah bilang dia sangat mengasihi Bapaknya, lalu dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia rela mati di kayu salib karena cintanya. Biarlah kebenaran ini, saudara, yang kita dengar pagi ini boleh menguatkan kita, boleh memberkati kita, dan biarlah hidup kita senantiasa kembali kepada kasih yang semula. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan satu pujian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Pak Seng boleh tutup kita di dalam doa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,